Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Bunga Febria Mukhtar, NIM 181299054 dari seksi 18BB03, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, baiklah teman-teman, video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis penelitian berdasarkan metode untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah penelitian pendidikan dengan dosen pembimbing Bapak Mansurdin SSN M.Com. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Jenis-jenis penelitian berdasarkan metode. Ada 9 jenis penelitian berdasarkan metode ini. Yang pertama adalah penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah penelitian yang memfokuskan kajiannya terhadap fenomena, peristiwa, atau perkembangan yang terjadi pada masa lampau. Karakteristik penelitian sejarah yaitu: yang pertama, menggunakan data sekunder; yang kedua, hanya mengumpulkan informasi; yang ketiga, selain data sekunder, ada juga data primer yang dikumpulkan melalui pengamatan secara langsung; dan yang terakhir adalah terdapat 2 jenis kritik yang digunakan untuk menentukan nilai atau bobot data, yakni kritik eksternal dan kritik internal. Selanjutnya yaitu langkah-langkah operasional dalam penelitian sejarah. Tahap pertama yaitu persiapan penelitian. Pada tahap ini, biasanya peneliti menyusun desain penelitian yang meliputi memilih dan merumuskan masalah, menetapkan tujuan penelitian, menjelaskan manfaat hasil penelitian, merumuskan asumsi, memilih pendekatan penelitian, menentukan langkah-langkah kegiatan penelitian, serta menyusun instrumen dan pedoman analisis data. Tahap kedua yaitu pelaksanaan penelitian. Pada pelaksanaan penelitian sejarah dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, heuristik; yang kedua, kritik; yang ketiga, interpretasi; dan yang terakhir yaitu historiograf. Tahap yang terakhir adalah penyusunan laporan hasil penelitian. Jenis-jenis penelitian yang kedua yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini. Yang ketiga adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Bentuk penelitian eksperimen terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu pre-eksperimental, yang kedua true eksperimental, yang ketiga faktorial, dan yang keempat adalah quasi-eksperimental. Jenis-jenis penelitian yang keempat yaitu penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Survei menganut aturan pendekatan kuantitatif, yaitu semakin sampel besar, semakin hasilnya mencerminkan populasi. Selanjutnya yaitu yang kelima, penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto merupakan penelitian yang dilakukan terhadap suatu kejadian yang telah berlangsung. Dalam beberapa hal, penelitian ex post facto dapat dianggap sebagai kebalikan dari penelitian eksperimen atau sebagai pengganti dari pengambilan 2 kelompok yang sama kemudian diberi perlakuan yang berbeda. Jenis-jenis penelitian yang keenam yaitu penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan adalah rangkaian proses atau langkah-langkah dalam rangka mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada agar dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa metode yang digunakan dalam
penelitian pengembangan ini. Yang pertama yaitu metode deskriptif, yang kedua metode evaluatif, yang ketiga metode eksperimen. Jenis-jenis penelitian yang ketujuh yaitu penelitian tindakan. Penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan dalam situasi-situasi sosial, termasuk pendidikan, untuk memperbaiki praktek yang dilakukan sendiri. Langkah-langkah pokok dalam penelitian tindakan ini yaitu: yang pertama, penetapan fokus masalah penelitian, yang kedua, perencanaan tindakan perbaikan, yang ketiga, pelaksanaan tindakan perbaikan, observasi dan interpretasi, dan yang keempat yaitu analisis dan refleksi, serta yang terakhir yaitu perencanaan tindak lanjut. Jenis-jenis penelitian yang kedelapan yaitu penelitian naturalistik. Penelitian naturalistik atau yang lebih sering disebut dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar naturalistik atau alami dengan tujuan memahami fenomena sosial secara utuh dengan menggunakan metode-metode kualitatif dan menyajikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Adapun karakteristik penelitian naturalistik yaitu yang pertama, menggunakan latar alamiah, yang kedua, menjadikan manusia sebagai alat atau instrumen, yang ketiga, menggunakan metode kualitatif, yang keempat, analisis data secara induktif, yang kelima, teori dari dasar, yang keenam, deskriptif, dan yang ketujuh yaitu proses lebih dipentingkan daripada hasil. Jenis-jenis penelitian yang terakhir adalah penelitian kebijakan. Sifat khas penelitian kebijakan itu sendiri terletak pada fokus masalahnya, di mana aplikasi kerja penelitian ini untuk keperluan pembuatan kebijakan. Nah, itulah jenis-jenis penelitian berdasarkan metode. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi memberikan manfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.